Baik, saya ke ruang ini dulu ya, ke DKV. Waduh, Dev, saya ini Dev, apa, Salfok sama backgroundmu Dev. Itu mantan pembantu saya kayaknya Dev. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah ber-17 di sini di Cafe 3. Nggak apa-apa Dev, bercanda, Bu Rahma, serius. Nah, baik, kita cek dulu ya. Saya cek ya, bentar. Bu Rahma pagi tadi, 1 jam yang lalu, saya ngasih drive ya. Coba kita buka drive-nya. Drive-nya sudah terisi belum ya? Ada yang sudah mengirimkan hasil ini, ada yang sudah mengirimkan hasil surveinya. Masih kosong saudara-saudara. Ya, ada yang sudah. Saya mendengar kemarin dari Bu Intan, kayaknya sudah ada yang selesai di sini ya. Nah, coba di kelas ini ada yang namanya Raka. Ada enggak? Di kelas ini ada yang namanya Raka. Siapa Bu? Ada namanya Raka enggak? Ada ya? Coba tak lihat. Nah, baik, sudah ber-17, ada yang keluar. Iya, baik. Oke, nah, saya menyampaikan sistematika ya, sistematika untuk menulis cerpen. Nah, kita sudah menulis cerpen, sudah dimulai dari minggu lalu. Jadi gimana Mbak Wanda, minggu lalu sudah sampai mana Mbak Wanda? Minggu lalu kerangka, tema ada yang sudah mulai bikin kerangkanya. Ya, yang saya paraf apa ya, adik-adik tema ya, kebanyakan masih tema Bu. Jadi mereka ada yang sambil langsung mengerjakan. Kalau langsung kerangka itu kebanyakan kan susah, jadi kita masih nyari temanya dulu, terus cerpen baru kita bisa itu nempel kerangkanya. Soalnya kalau langsung kerangka belum bisa. Jadi sudah kerangkanya sudah ya, berarti ya. Ini saya satu tempat sama Bu Wanda nih di sini, satu tapi ya gini tetap aja agak lemot juga. Baik, jadi begini, kalau sudah buat kerangkanya, kita punya 2 hari ya, hari ini dan besok kita akan mengubah jadi kerangka itu menjadi sebuah cerita pendek. Nah, kalian bisa menggunakan banyak cara ya. Boleh hanya bentuk cerpennya itu hanya deskripsi. Boleh bentuk cerpennya itu bentuknya hanya narasi. Nah, begitu ya. Boleh dalam bentuk seperti novel. Nah, begitu. Nanti di minggu kedua sebentar ya, di minggu kedua besok, minggu besok. Nah, di minggu besok itu coba nanti saya lihatkan kalender hari ini ya. Kalender 2023. Saya bukakan kalender. Bentar ya. Nah, ini adalah kalender kita ya. Nah, bentar. Saya tak pakai
data seluler saya. Kalau kayak gini nggak kuat. Oke. Nah, bentuknya dalam bentuk mon. Yo, November. Kelihatan nggak? Nah, tapi kalau ada yang tanya, Bu, kapan Bu nanti selesainya? Gitu ya, dikumpulkan kapan? Nah, begini. Bentar saya ubahnya dalam bentuk week ke month. Kayak segini. Nah, baik. Nah, ini adalah kalender kita. Nah, ya. Jadi sudah ada 21 yang bergabung, alhamdulillah. Nah, kita mulai lagi. Hari ini kita hanya ini ya, bentar saya agak saya tak keluar sebentar. Nanti tak saya gabung lagi di satunya. Mungkin saya sakit ternyata. Nah, baik. Nah, begini. Hari ini kita tanggal 6. Ya, sekarang tanggal 6. Tanggal 6 ini kalau saya mau nulis di jam 10 ada di kelas media 3. Pak, balik lagi di tanggal 6 kita nanti pertemuan lagi tanggal 8. Nah, ini masih sama pertemuannya di tanggal 8 juga nanti kita sama. Ganti lagi. Nah, kalau tadi ada yang tanya, Bu, batas nulis cerpennya kapan dikumpulkan? Paling lambat tanggal ini ya, seluruhnya ya, 1 D aja deh. Batas benar. Jika ada yang mau bergabung. Nah, begini. Nah, jadi untuk kelas 10 BD3 pertemuan pertama bahasa Indonesia itu kan ada hari ini. Nah, hari ini kalian ngapain? Hari ini kita bisa mengembangkan cerpen. Pakai apa, Bu Rahma? Karena kita memang pakai file gitu ya. Maka kita akan mengembangkan cerpennya pakai handphone kita masing-masing. Nah, gitu. Nah, terus akan kita lanjutkan lagi sampai hari Rabu atau paling 1 minggu ini. Nah, misalkan ada pertanyaan gini, tadi ada yang tanya saya WA, Bu, saya sudah selesai Bu cerpen saya, terus gimana? Ya udah diunggah saja nanti. Kalau nanti saya sudah juga akan gini, di akhir minggu nanti ada hari Rabu ataupun Jumat, Bu Rahma kemungkinan akan memberikan kalian
Google Formulir ya. Google Formulir untuk memberikan hasil unggahan yang sesungguhnya. Ya. Atau dalam Google Drive. Nah, Drive ini sebetulnya itu ada unggah gini. Kalian nanti akan mengunggah 3 kali atau mengunggah 2 kali dalam Drive. Nah, meskipun filenya sama, tapi kan hasil unggahannya berbeda, kan begitu. Hasil isinya nanti kan akan berbeda. Nah, begitu. Mau saya itu ada progres di sana. Nah, karena ini belum ada yang ngumpulkan cerpennya, maka kita ada yang satu ngumpulkan. Kita ada satu ya. Terima kasih ke siapa, ke Yuli ya. Nah, kita nanti akan diskusi ya tentang cerpennya Yuli ya sebentar. Nah, di hari pertama ini adalah hari pertama, tanggal 8 itu besok, hari Rabu. Misal kamu sudah selesai, nggak apa-apa, kamu diunggah aja. Nah, terus nanti hari keduanya ngapain di tanggal 13 ini ya. 13 yang ini nanti kamu akan mengubah. Kita akan membuat kapan itu waktunya? 1 minggu. 2 pertemuan itu kita akan gunakan. Nah, caranya gimana Bu Rahma? Caranya kita akan memanfaatkan Canva, atau kalau memang kamu nggak ada Canva, maka kita akan manfaatkan BBS Office kamu, meskipun agak berat, agak bulat gitu ya. Nah, gitu caranya. Nah, misal Bu, hari ini saya sudah selesai Bu Rahma, hari ini ya saya sudah selesai cerpen saya, gitu ya. Apa yang akan saya lakukan? Nah, kita akan diskusikan di situ. Contoh, sebentar, bisa dipahami ya. Jadi minggu ini kita ngapain Bu Rahma? Minggu ini, 1 minggu ini kita akan mengembangkan rangkaian kemarin kalian buat sampai menjadi sebuah cerita pendek. Tuh. Nah, kalau sudah silakan diunggah. Oke, minggu besok tanggal 13 sampai tanggal 1 selanjutnya ini ya, 2 pertemuan berikutnya, kita ngapain? Kita akan mengubah cerita pendek kalian itu menjadi sebuah e-book. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan ajari. Misal, Bu, hari ini saya sudah selesai. Tuh. Mana Yulia? Ada Yulia di sini? Yulia ada enggak? Alicia ya, pakai pemiliknya, pakainya Alicia, namanya Yulia. Coba tak buka dulu. Coba tak ganti stop share screen. Coba terus nanti saya ubah ya. Terima kasih Bu ya. Ini yang sudah mengumpulkan ya. Yang sudah mengumpulkan ini atas nama cerpen Julia Kalisya. Coba kita buka ya. Nah, coba kita buka. Julia Kalisya. Ada nggak anaknya di sini? Alicia ini ya, Alicia. Kamu kok nggak ngomong, Mbak? Cerpenmu mau saya buka ini. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Bentar. Oke, saya tak tunjukkan. Diserek, aku mau rek. Yulia. Tap home. Oh, gini. Nah, ini adalah cerpennya Yulia. Sebenarnya ya guys ya, saya bisa buka di sini. Nah, Rama bisa buka cerpen kamu. Saya bisa mengedit loh, ikutan ngedit di sini. Nah, itu nanti kalau kamu sudah mengunggah, nanti saya bisa membuka satu persatu di sini untuk mengedit. Contohnya, judul The Shadow Operative. Oke. Ini sudah kalimatnya udah bagus, ini tak gedein dikit ya. Judulnya The Shadow Operative, keren. Ketika malam menyelimuti kota besar ini, dunia bawah tanah mulai bergerak di sudut gelap dan tersembunyi sekelompok agen rahasia yang dikenal dengan The Shadow Operative bersiap untuk misi terbaru mereka. Nah, penulisannya kita nanti akan tim ini terdiri atas 5 anggota, 2. Oke. Mereka berkumpul di markas rahasia mereka, sebuah bunker bawah tanah yang dilengkapi. Oke, sebentar ya.
Berhenti sampai di sini ya, Yulia. Mana Yulia? Yulia. Ini punyanya siapa? Alicia. Yulia atau Alicia di sini nanti? Syah, Yulia. Dah nggak ada yang mau ngaku. Yulia. Bentar Nah. ya, aku masih di rumah sakit, Bu. Hah? Oh gitu. Siapa yang sakit? Bentar. Loh, di rumah sakit, Bu. Nanti aja, Bu. Oh, Nanti aja, kamu. Bu. Hah? Masih di Yang rumah sakit siapa? Yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Adik-adik. Oh, kamu nganter gitu ta? Ya, terus ini cerpenmu udah selesai belum? Masih ada yang kurang. Belum ya, belum selesai ya? Nah, nanti gini Yul, ini boleh kamu lanjutkan, misalkan di bawah. Nah, tanpa perlu untuk mengunggah lagi, sebenarnya kamu bisa loh menambahkan di sini. Nah, gitu ya, boleh menambahkan di sini. Ini sudah cukup bagus untuk pengawalan Yul, bisa kamu tambahkan lagi. Nah, untuk tulisan ini ya, the shadow operatif gini ya. Sebenarnya kalau tanpa ini juga bisa, tanpa tanda petik ya. Tapi kita miringkan. Nah, jadi begini. Sebagai the shadow operatif. Nah, kita miringkan saja. Gitu. Oke. Nah, baik. Nah, ini cukup dulu untuk awalnya. Ini sudah awal yang bagus ya. Nah, boleh ditambahkan lagi nanti sama Yulia. Begitu ya. Nah, oke. Terima kasih sudah mengumpulkan lebih awal. Nah, kemudian Bu, setelah ini kita ngapain? Setelah kamu nanti mengunggah, begitu kan ya? Nanti kita akan berupaya untuk membaca satu persatu cerpen kalian dulu. Seperti yang saya lakukan tadi, saya coba akan memasuki ya file-file tersebut. Nanti kan kelihatan ya guys ya, kelihatan banget ya. Contohnya seperti ini. Kayak gini. Nah, kan nanti kelihatan dia jam berapa dia ngumpulkan. Oh, masih belum. Nah, kan kelihatan jam berapa dia kumpul. Oh, di sini Alicia tadi Yulia yang sudah ngumpulkan terakhir diunggah tanggal berapa? Oh, jam 10.19. Nah, kalau nanti sudah berganti hari, nanti terakhir diubah ini akan berganti dengan tanggal, tidak jam. Nah, gitu. Oh, tanggal 6 November. Oh, tanggal 8. Nah, sehingga saya bisa lihat. Nah, ada perbedaan tidak antara kedua file ini. Nah, begitu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, sebentar saya tanya di kelas BD ini, BD3, adakah yang sudah selesai sepenuhnya? Barangkali, kayaknya saya nemukan ahli penulis cerpen di sini ya. Ada nggak yang sudah selesai semuanya? Coba saya mau tanya. Ada Raka? Raka sudah datang? Raka belum datang ya? Coba saya tanya Novi dulu, Novi ya. Mau? Ya, oh. Ya, Aku kayak ngomong tembok ya over. Keluarkan ini nak, apa gambarmu nak? Keluarkan apa bukaan layar, buka layar biar saya tahu dirimu ada di mana. Baik, sudah selesai cerpennya. Sampai mana? Kan saya belum ditempelin di Word, masih. Kamu tempelin kemana? Kamu nulisnya di mana? Di Word. Di Word. Terus di Word-nya HP kan? Iya. Terus belum ditempelin kemana? Belum kata-katanya itu ada yang salah, Bu. Ada yang Ya apa? Saya kumpulno dhisik tak deloke. Ya, Bu ya. Nah, coba bisa kumpulkan sekarang tidak? Coba nanti kita lihat. Bentar, Bu.
Nah, di sini sudah ada lagi. Naila sudah mengumpulkan. Naila, ada Naila. Mbak ya, kita lihat ya. Saya Bu. Sudah selesai Naila. Itu sudah selesai belum? Oh keren. Coba ya kita lihat bareng-bareng ya Naila ya. Ini Naila katanya sudah selesai. Yang sudah selesai, Pak. Nggak usah malu. Berapa halaman jadinya Nail? 2-3. Iya. Baik. Ini adalah judul waktu yang berlalu tak untuk kembali. Oke, naik pinter bikin judul. Hari ini adalah hari sangat spesial. Oke, pinter ini di sini. Gerimis mau pulang, tanyaku setelah memastikan hujan beberapa kali. Nah, udah pinter ya ini ya. Pinternya di mana? Coba tak gedein dikit biar kelihatan. Nah, ketika nanti kalian menulis kalimat langsung kayak gini ya, gerimis mau pulang. Nah, ini kan kalimat langsung. Nah, Naila ini sudah tidak menggunakan huruf kapital karena satu kalimatnya masih di sini. Nah, gitu kan? Kenapa kok di sini tanpa tanda titik ataupun koma? Karena sudah ada tanda huruf tanda tanya. Kedua alisnya terangkat kecil ya. Dengan ekspresi itu ia berhasil membuatku tersenyum. Sederhana tapi isyarat yang diambilkan segera membuat suasana hatiku kembali baik. 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 Begini. Ada kata enggak di sini ya, Mbak Naila ya? Enggak, ini kita bisa miringkan. Kenapa Bu Rahma? Karena memang dia bukan bahasa Indonesia. Bukan berarti nggak boleh. Tapi karena memang bukan bahasa Indonesia, kita boleh miringkan. Kayak Bu Elo. Kita miringkan. Oke. Ini sudah rapi. Sudah rapi banget. Nah, baik. Oke, nanti kalau memang perlu ada yang begini. Nah, untuk penulisan kalau kita pakai online, nah ini set dia, itu sudah ada perbaikannya. Mana yang benar? Pakai spasi apa enggak? Nah, di sini ada namanya saran ejaan. Kenapa kok ada saran ejaan kayak gini? Karena dia saya sudah memberikan saya sudah menyeting ya, settingan ini saya sudah settingan di Google saya itu sudah saya gunakan sebagai bahasa Indonesia. Nah, itu sehingga dia wordnya dia membaca bahasa Indonesia. Nah, kenapa kok yang benar sesuai saran di bawah? Penulisan di dan di dari. Kalau memang di dari itu maksudnya adalah tujuan, ya. Di tujuan itu misalkan kelas, di kelas, ke kelas, dari kelas, maka itu ditulisnya dipisah. Tapi kalau tidak, contoh di bawah ini kan bawah kan bukan nama tempat ya, bukan nama tempat kayak kelas gitu ya, maka penulisan di bawah itu memang harus digabungkan. Nah, begitu saja. Oke, berapa nggak panjang-panjang kok Mbak hasil ini ya. Nah, sudah cukup. Nah, saya tanya sekarang ke Naila. Nay. Iya Bu. Oke, hari ini kamu sudah selesai Naila, ceritanya luar biasa. Terima kasih luar biasa Naila. Pertanyaan saya kemudian, siap tidak kalau cerpenmu ini sudah kita ubah ke dalam bentuk e-book? Boleh ya. Caranya gimana? Caranya buka apa namanya, Canva-mu. Tak kasih contoh gini. Kok bateraiku entek yo. Bentar ya guys ya. Bismillah. Caranya gini Nay. Coba kita buka dulu cerpenmu. Terus kita buka Canva. Nah, andai Naila di rumah ada komputer nggak, PC? Tidak ada Bu. Nggak adanya handphone. Nah, maka manfaatkan handphone ya. Manfaatkan handphone, nanti kamu buat desain, benar ya? Saya buatkan kelas saja di sini. Kelas buat kelas coba ya.
biar nanti saya jadi satu. Pilih nama seras. Cerpen. 10 BB 1. Sorry. 3 ya. Undang dapat aku lanjutkan. Lihat kelas saya. Saya buat kelas saja ya. Kita jadi satu. Alah, jangan ngomongnya. Kita jadi satu di sini, Bu. Dapatkan undangan, nanti saya masukkan ke grup saya. Ya, Rek. Saya kasih. Terus ngapain Bu Rahma? Kita bisa pakai buat desain. Gunakan ini ya Mbak ya, dokumen ya. Dokumen A4 yang vertikal, horizontal kok ya apa turu ya? Vertikal kok ngadeg ya. Iya ya, kayak gitu ya, benar nggak? Benar nggak? Bentar sih hasilnya. Oh ya, basic. Yang kelihatan di layar yang apa? Oh, yang ini, oke. Nah, yang kelihatan di layar yang mana? Oh, yang ini, oke. Lanjut lagi. Nah, ini misal ceritamu tadi kan tentang apa ya mau naik loh. Apa naik? Tentang apa? Hujan. Hujannya gitu ya. Tentang kisah cinta. Ya, kisah cinta dan hujannya gitu ya. Misal cari template di sini tapi ini handphone. Kalau ini handphone, maka template-template yang di kanan saya ini ya, di kanan saya, di kiri layar kita itu adalah bentuk di bawah handphone bawah ya. Cari template-nya apa ya? Cover. Nah. Loh kok cover buku. Lalah cover buku kok ngene sih? Buku e-book, cover e-book. Sastra coba. Loh, Burama terlalu banyak menggunakan ini ya, nggak pernah pakai cover ini ya. Judul, jadi yang keluar ini semua. Contoh, kok nggak asik sih pilihannya? Nanti kamu bisa mencari yang sesuai judul hujan misal ada nggak ada e-book. Nah, silakan cari-cari yang di sana, mungkin ada nggak yang sesuai sama kamu. Contoh ada yang ini thread. Nah, Bu nggak cocok Bu, iya ancane mau ngambil cita-cita kono keluarga, hapus. Iki ganti judulmu mau apa naik? Misalkan ya, judulnya mau nilai apa sih mau? Waktu yang berlalu tak untuk kembali. Pindahkan di sini. Sudah jadi. Apa yang berlalu tak untuk kembali. Nah, ini Cahaya Dewi ganti nama Rom. Hilang apa? Ya. Jangan lupa nanti kasih kode ini. Oh, enggak sesuai Bu ya kayaknya Bu ya. Nanti kamu Nah, itu dulu Nain. Kita ngomong ke judul dulu. Nanti isinya bagaimana mengubahnya nanti aja ya. Contoh tak kasih contoh. Thread halaman selanjutnya. Contoh tak kasih desain. Loh, ini terus apa? Nah, ini agak bagus, sudah agak bagus. Misal tak kasih desain ini. Background. Saya cuma mau
Belakangnya bukan. Saya cuma ingin belakangnya. Ada. Terus ini harus pakai belakang. Transparan sih. Ayo halah. Ya memang agak ini ya guys ya. Terus nanti tulisannya saya kasih elemen. Ini nih. Saya kasih warna ini. Ini untuk tulisannya. Ini. Terus tak. Oh ya. Nih. Nah, ini garisnya. Nah, kelihatan. Nah, kemudian halaman pertama coba saya ambil 2 paragraf. 2 paragraf saja. 2 paragraf awal. Punyanya Naila tambah teks. Teksnya saya ambil teks kecil. Kan udah gede banyak. Ini padahal yang saya ambil, yang pertama ambil adalah 2 paragraf pertama milik Naila. Jadi nanti kalau membuat e-booknya, misalkan Naila tadi hasilnya jadi 3-4 paragraf. Tapi nanti kalau jadi e-book kamu bisa jadi 14 halaman. Nah, kok bisa begitu? Karena kita edit. Ya, jangan menggunakan huruf yang sama. Kenapa? Karena biar orang gampang untuk baca. Itu. Tinggal nanti disesuaikan. Oke, ini untuk halaman pertama. Baik. Ada yang ditanyakan? Kali nggak kayak gitu ya? Bu itu buat e-booknya dibuatin apa buat sendiri ya? Buat sendiri. Buat sendiri lah, kan lebih enak gitu. Tapi nanti gitu ya. Nanti Bu Rahma nanti akan bisa masuk ke sini, ke link kamu nanti kita akan editing bareng kayak cerpennya. Jadi kalian tidak saya lepas. Ini misalkan judul ya. Nanti tambah lagi atau atau di halaman pertama nanti isinya nggak kayak gini. Di halaman pertama halaman cover. Kan cover ya. Di sini nanti ada kayak mana ya? Kayak buku itu loh. Tak baleni. Nah, Jadi ini kayak buat e-book versi kayak buku biasanya gitu ya, Bu? yo. Nah, depan ini ya tetap halaman 1 kan judul. Gimana? Oh iya, nanti tetap kita gini, kata pengantarnya belakang atau itu kita nggak usah dipikir. Dia kamu pikirkan sekarang, nanti kalau memang cerpennya sudah selesai, buat judulnya dulu, buat covernya dulu, buat seperti ini. Nah, nanti kan masalahnya kan nambah sih. Nah, ngono kita nambah ya Mbak aku. Oke. Nah, ini nanti gini, sehingga jadinya nanti saya lihatkan judul desain saya yang kelas yang ini punya kakak kelas. Ini kan presentasi. Jendela, tepung, jendela, serai, salinan. Nah, ini punya kakak kelas dulu. You meant to plug in running your gym. Mana kas? Kelihatan? Kelihatan ya?
Seperti ini jadinya. Jadi contohnya nanti covernya kita lima kayak gini lah. Ini kurang bagus, ada yang lebih bagus lagi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba nanti tak kasih contoh yang bagus ya. Ini contohnya kurang bagus di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Belum ya. Nah, baik, jadi tugasnya kita apa? Pertama satu, menyelesaikan cerpennya. Dua, kalau sudah cerpen boleh nanti dilanjut ke membuat e-booknya. Nanti setidak tahu selesai ya, pasti saya akan tanya poin per orang. Coba buka punya kamu, coba buka punya kamu. Naila punya kamu dibuka dulu. Devi punyanya dibuka dulu gitu ya. Drama nanti akan ke cerpennya Devi, ke cerpennya Novi, ke cerpennya Alicia. Setiap anak saya akan lihat. Baru nanti ke e-booknya Naila, e-booknya Devi gitu. Saya akan lihat e-booknya apa yang perlu ditambah, apa yang perlu kurang. Oke, bisa dipahami? Ya, baik. Kalau sudah bisa dipahami, sudah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ya, jadi saya ulang lagi kegiatan kita ngapain hari ini. Minggu ini ya, 2 pekan ini, 2 pertemuan nanti kita satu menyelesaikan cerpen. Nah, kalau sekarang belum selesai, bisa diselesaikan besok lagi. Nah, paling tidak batas untuk penyelesaian cerpen itu adalah tanggal 11. Tapi kalau sudah selesai, sudah cerita pendeknya sudah selesai, boleh dilanjutkan dengan membuatnya dalam e-book seperti contoh tadi saya. E-booknya di mana Bu Rahma? Sudah saya kasihkan tambahan kelas ya. Saya buat kelas tadi. Memang hanya untuk kelas kita. Agar apa? Agar kita bisa membaca satu persatu. Maksudnya begitu. Coba nanti kalau buat nanti di link itu tadi. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sehingga harapannya sebelum minggu depan nih ya, kalau kayak gitu ceritanya ini sudah selesai. Nah, tapi nanti akan saya WA kalian, nanti saya satu persatu pasti akan bersama WA. Baik, ada pertanyaan tidak? Jika tidak, kita sudah selesai ini. Sudah jelas ya? Tidak Bu, sudah. Nah, berarti kalau gini ya Bu, berarti kalau sekarang belum selesai, boleh nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan lagi sampai batas waktunya tanggal 11. Betul. Pokoknya batas aku tanggal 11. Kenapa saya kasih batas? Yang penting minggu ini mengembangkan cerita. Minggu besok itu mengubahnya dalam bentuk e-book. Nah, gitu. Nanti kalian tidak serta-merta dari cerita itu akan jadikan e-book, enggak segitu. Kan Bu Rahma harus buka. Nanti misalkan punya Devi tadi, Mbak ini kayaknya kamu kurang deh ini, coba kamu tambahin ini atau kamu kurangin ini, kalimatnya coba kamu ubah, template kabeh lah, maksudnya gitu. Kalau memang sudah rapi, akan saya bilang sudah rapi, ayo dilanjutkan jadi e-book. Nah, gitu ya. Nah, jadi Bu Rahma tidak melepas, tapi saya mengawal, begitu ya. Oke. Bu, baik Bu. Tanya. Kalau misal ini kan emang belum selesai, itu tetap ngirim atau gimana? Nggak apa-apa, tetap ngirim dulu biar nanti saya tahu progresnya dari mana. Misalkan adalah ini sebetulnya sudah ada ide, tapi tadi kan belum tadi. Coba nanti cerpennya tadi punyanya Yuli tadi kan juga belum. Punya saya masih di catatan Bu, Word saya nggak bisa login dari kemarin. BPSmu kenapa BPSmu? Nggak punya WP Bu, saya mau login Word dulu tapi nggak bisa, kodenya tuh nggak muncul. Ya mau pakai iPhone tak? Iya. Karo aku wis. Tapi kalau ini masih bisa buka apa ini? Google Word bisa buka. Belum saya coba. Nanti saya coba. Kalau memang bisa, gitu ya. Nanti tak buatkan link, kamu ngisi di situ. Jadi kamu nulisnya di catatan HP ya, nulis, kamu copy terus pastekan ke sana. Coba nanti ya. Iya Bu. Gitu aja. Oke. Ya Bu, kasih. Baik. Iya, jika teman tidak ada pertanyaan, ya, kita akhir. Iya. Ada pertanyaan lagi?
Tidak ya? Sudah Bu, sudah Bu. Baik. Cik, sudah cukup kok, sudah cukup. Ini saya rekam tadi Mbak. Saya hentikan rekaman. Ketika memang saya sudah menghentikan rekaman, artinya pembelajaran kita selesai. Nanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BD, 10 BD 1 dan BD 2? Ngapain aja kalian seharian? Ngapain Mbak? Ada yang mau bercerita? Sedang apa kalian? Seharian ini ngapain? Ada coba kita tanya ke salah satu sini. Oke, saya minta untuk aktif ya, karena memang saya tidak mendengar kalian ngomong apa. Saya minta tolong untuk dibuka kameranya dulu semuanya. 1. Marsha, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Yuk, dibuka dulu kameranya. Aisyah, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Prisca, terima kasih. Kathy, terima kasih. Yafi, sudah terlihat. Fitri ya, terima kasih. Sefa, Rihanini, Aisyah, Febrianti. Oke. Yang lain belum terlihat oleh saya. Karina, terima kasih. Baik, sudah mulai banyak ya. Baik, sepertinya posisinya berada di rumah semua ini. Oke, terima kasih Winda, Ika Putri, Alivia, Nabila. Baik, Kak. Saya ini ya, yang ini kok mbak-mbak semua ya. Saya belum kelihatan yang cowok ya. Kita belum kelihatan yang cowok ya. Yang laki-lakinya. Belum. Ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tetap jalan ya, yang masuk-masuk. Ya. Barusan tadi pagi saya ke BD2 dulu. Saya ke BD2 dulu ya. Hampir sama sih ya, BD1 dan BD2. Tugasnya juga hampir sama ya. Nah, saya ke BD2 dulu. Folder saya membuka untuk yang BD2. Nah, di BD2 pagi tadi saya sudah memberikan 1026 ya. Ini adalah file folder cerpen. Kita coba lihat. Nah, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Di sini ada Asmunah yang mengumpulkan. Ini memiliki nama asli kah ini Asmunah? Alivia, Cahaya, Anissa, Erna, Rizkia, ya, Alivia. Ya, oke. Oh, ini Erna nama pemilik. Ini terpennya punyanya Anam Safira. Oke. Ya. Terima kasih kepada 3456 siswa yang sudah mengumpulkan cerpen meskipun belum selesai. Saya mau tanya dulu ke buka dulu satu ya. Kelihatan nggak ya saya membuka apa? Oke, di sini ada punyanya Marsha. Marsha sudah ada di sini sepertinya. Coba. Marsha. Ya, sudah Bu. Oke, Marsha. Mbak, cerpen kamu ini sudah selesai belum? Itu ada yang masih kurang dikit, belum lengkap ya? semua, Ya. Bu. Belum ya? Oke, terima kasih sudah dikumpulkan lebih dulu. Nanti kita akan lanjutkan bagi yang belum ya. Maksudnya begini, memang ini saya minta untuk diunggah ya. Diunggah itu memang belum selesai dulu. Kenapa kok belum selesai berenang? Karena kita lihat nanti adalah proses ya, tidak ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawanya tidak ujuk-ujuk, tahu-tahu sudah ada, tahu-tahu sudah. Nah, saya nggak tahu prosesnya, sehingga ketika nanti saya membaca punyanya punyanya si siapa, si Marsha ini secara fix begitu ya. Oh, beda memang dengan yang sebelumnya. Oh, betul. Purnama nanti kok bisa tahu dari mana? Dari sini. Nah, contoh, Marsha tadi mengumpulkannya pada jam 12.06 karena memang dikumpulkannya pada hari ini. Tapi ketika nanti sudah berganti hari, maka terakhir diubah begini, dia akan berubah menjadi tanggal, yaitu tanggal 7
November. Sehingga nanti saya lihat, oh progresnya demikian. Punyanya si siapa? Marsha. Nah, gitu ya. Termasuk yang lain. Oke. Kemudian saya mengingatkan kembali juga untuk yang BD2 pagi tadi juga, BD1 juga sama. Pagi ini saya juga mengingatkan kembali ada namanya jurnal baca. Di sini kok beda Bu Rahma ada 2. Ya, untuk yang Selasa tanggal 24 bulan 10 ini adalah ini apa namanya ya? Sudah alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan. Ada yang barusan. Nah, ini yang buku umum ya. Sedangkan yang jurnal fiksi untuk tanggal 25 ini memang hanya untuk yang fiksi. Nah, bagi yang merasa belum mengumpulkan entah itu BD1 ataupun BD2 itu ya segera dikumpulkan. Ini sudah lumayan banyak ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan yang di cerpen ini belum selesai? Nah, enggak apa-apa. Meskipun kamu hanya menuliskan 1 paragraf di awal untuk hari ini gitu ya. Silakan dikumpulkan agar saya melihat progresnya gitu ya. Nah, meskipun hanya 1 paragraf tidak masalah, tapi nanti akan kita selesaikan. Oke, coba saya lihat lagi untuk punyanya BD1. BD1 juga sama. Oh, yang ini kayaknya. Nah, ini ya. Jurnal baca untuk yang fiksi. Fiksinya mulai banyak. Ya, tapi belum semua. Kelihatan jumlah kalian 36 ya. Di sini kelihatan belum ada 30. Nah, kita lihat punyanya BD1 masih 2 yang menyelesaikan, yang mengumpulkan cerpen hari ini 2. Di sini punyanya Friska dan punyanya Luvina. Kita lihat yang punya. Iya Bu, kenapa Mbak? Terakhir pengumpulan cerpennya kapan ya Bu? Maaf, jadi begini, kan saya tadi menyampaikan bahwa hari ini kan kita memang seharusnya bertemu, itu kan ya. Dan bukan berarti memang kita tidak melakukan apa-apa. Jadi saya minta untuk mengadakan progres kamu, progres, kemajuan. Kalau nggak ngerti progres, di hari ini harusnya apa, gitu ya. Tak tunjukkan begini sebentar. Nah, saya tunjukkan kalender. Bentar. Oke, ini kalender Google saya. Di akun ini lebih bersih. Lebih bersih ya di sini. Baik, di sini ya kalender saya. Nah, kita sekarang tanggal 7. Tanggal 7 ini kalau memang saya mau nulis di sini adalah untuk 10 BD 1 dan 2 gitu ya. Nah, kita ketemunya seminggu 2 kali gitu kan ya. Seminggu 2 kali itu di mana Bu? Seminggu 2 kali itu kan hari Selasa. Ada yang besok BD 1 yaitu hari Rabu. Gitu. Oh, bukan ya. Jumat ya. Kamis. Ya, BD 1 ya. Kamis Bu. Kamis BD 1, kemudian BD 2 itu besok hari sama Kamisnya kalau nggak salah. Rabu itu BD 3. Nah, jadi begini. Ini adalah kalender saya. Kita mulai menulis mengembangkan itu adalah minggu yang ke ini. Kelihatan gambar tangan ya untuk yang klik ya. Di situ ya. Saya belum mengaktifkan laser ya. Kesuwan nanti. Mengaktifkan laser di mana sih? Langsung. Di sini minggu-minggu yang kemarin mulai tanggal 30 31 Oktober, kemudian 1 2 3 November kita sudah mulai untuk menulis ide cerita, menangkap ide dari membaca buku, dari observasi, lalu kita membuat kerangka ide. Nah, kerangka itu kita akan kembangkan. Jadi proses pengembangannya itu sudah mulai minggu yang lalu. 1, 2 ini seminggu itu kan ada 2 pertemuan. Jadi pertemuan yang kedua di minggu lalu ada 2 pertemuan lagi di minggu ini. Nah, kalau dia pertanyaannya kapan Bu Raka untuk dikumpulkan terakhir? Nah, saya ingin karena memang saya yang meminta progres, maka apapun hasilnya hari ini, meskipun kamu sudah selesai, misalkan kamu hanya berhasil menulis 1 paragraf, gitu ya.
maka itu tetap kamu kumpulkan di folder yang saya kirimkan. Besok ketika kita ketemu hari Kamis kan kita ketemu. Nanti saya akan lihat progres kamu seperti apa. Ya, sampai mana gitu kan. Terutama saya kemarin hari Rabu, Selasa, itu saya sudah bisa menulis sebanyak 4 paragraf. Ya, baik kita akan kembangkan lagi. Misalkan, Bu, jujur Bu ya, saya memang belum mengembangkan dari apa namanya? Dari kerangka kemarin. Jadi saya menulisnya mulai hari ini. Dan saya masih jadi 2 paragraf, nggak apa-apa. Itu silakan ditulis 2 paragraf, kita gunakan handphone ya, bukan tulisan di buku tulis ya, sudah nggak zaman, nanti kamu bolak-balik nanti. Nah, kemudian diunggah, tetap diunggah nanti hari Kamis ketika bertemu dengan saya, kita akan lihat progresnya. Saya akan tanya one by one ya, satu persatu ya, bagaimana tentang progresnya. Mengapa? Karena saya tidak ingin ujuk-ujuk tahu-tahu selesai. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, nggak tahu bagaimana kamu memulainya, saya nggak tahu bagaimana kamu kendalanya seperti apa. Nah itu tadi. Nah sehingga harapannya ketika memang nanti kamu ada kendala di situ di tengah-tengah, maka saya bisa untuk menjembatani. Nah gitu ya. Jadi sehingga kapan ini mulai? Seharusnya sudah dari minggu lalu. Cuma yang minggu lalu memang saya belum memberikan tempat untuk pengumpulan, kan begitu. Sehingga hari ini saya mulai untuk membuat pengumpulan. Misalkan kamu jujur Bu, saya belum mau mulai mengembangkan ide saya. Maka mulailah mengembangkan idemu sekarang. Ya, karena saya sudah mulai membuat tempat untuk pengumpulannya. Terus dikumpulkan kapan? Kumpulan hari ini untuk hari ini. Ya apa yang kamu hasilkan hari ini itu yang akan kamu kumpulkan. Nggak akan salah, yang salah adalah yang nggak mengumpulkan, itu yang salah ya. Kemudian tadi ada yang siapa yang masuk. Nah, nanti hari Kamis kita ngapain? Hari Kamis kita akan melanjutkan lagi. Tetap kamu akan fokus pada pengembangan ide cerita kamu dan akan saya lihat kamu sulitnya apa, dapat kendala dari mana, bagaimana kerangkanya, kita akan buka semuanya. Nah, begitu ya. Jadi bersama nanti hari Kamis, insya Allah saya akan tetap menyediakan layar ya, proyektor ya. Ketika memang proyektormu nggak bisa, maka saya akan pinjam. Begitu. Dan batas misalkan ketika hari Kamis ternyata kamu sudah selesai, misal, Bu, hari ini saya fokus Bu, karena saya di rumah ya dan tidak merasa sesek di sekolah gitu ya. Maka saya akan maksimalkan. Nah, ternyata saya selesai Bu, saya ternyata selesai sampai 8 halaman dan saya selesaikan. Misalkan ya, baik, nggak masalah. Ya, maka nanti hari Kamis kita akan lanjutkan lagi. Nah, paling mentok misalkan ya, kapan selesainya ini saya kasih tanggal 11 Saturday. Ya paling enggak seperti itu. Itu betul-betul batasnya yang mentok kamu selesai di situ. Kenapa? Karena kalau misalkan benar-benar mentok lagi, ya sudah Sunday ini. Ya, begitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita ketemu lagi hari berikutnya, yaitu tanggal 14 di sini, tanggal 14 di sini, kamu sudah mau membuat 10 DD 1 dan 2. Kalian sudah mulai mengubah menjadi e-book. Nah, begini. Selama kapan? Selama ini 1 dan 2. 2 kegiatan, 2 pertemuan. 10 DD 1 2 DB bisa direk DD. Wah, begini. Ya Allah, tulisan apa ini? Oh ya, benar terus DD. Ini ya, seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan praktikkan. Siapa yang akan mempraktikkan kamu? Nah, gitu ya. Itu ya. Oke. Nah, di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini tuh ada yang mau ditanyakan? Progresnya paham ya maksudnya? Aku mau ngapain hari ini? Oh, seperti ini. Hari nanti minggu ini kita ngapain dalam bahasa Indonesia? Oh, kita akan mengembangkan sebuah cerita. Nah, gitu kan ya. Oke. Jadi minggu depan yang apa kita lakukan, kita akan menyelesaikan mengubah sebuah cerita yang sudah kamu buat itu menjadi
e-book. Nah, sebelum membuat menjadi e-book, maka yang saya perlu membaca dulu isi dari cerita kamu. Maka ini dia, saya kasih batas di sini. Saya minta kamu untuk mengumpulkan hari ini apapun hasilnya, karena di situ nanti akan saya buka. Misalkan akan terjadi terlalu jauh gitu ya kesalahannya, maka akan saya cancel, terutama pada penulisan diksi. Purnama hanya membantu dari cara penulisan diksi ya, terutama ya untuk pilihan kata, termasuk misalkan kata-kata kamu mau pakai kata arkais atau memang mau menggunakan majas, itu nanti bergantung dengan kemampuan menulis. Dia akan berkembang sesuai dengan cara kita melatih, karena itu adalah sebuah keterampilan. Jadi memang fokus Purnama nanti pada fisik ya, pada ejaan dan lain-lainnya seperti itu. Untuk pada penggunaan gaya bahasa, ketika memang terlalu jauh, mungkin saya bisa sedikit meluruskan. Tapi memang jika tidak, nantinya saya yakin dirimu akan lebih bisa mengembangkan hal itu, karena itu adalah sebuah keterampilan. Oke, nah itu dulu dari sini. Untuk timelinenya paham ya? Kenapa kok tanggal ini Purnama? Karena di tanggal 20, 21, 22 sampai hari Rabu seperti ini ya, ini adalah waktu yang saya berikan agar tidak terlalu mepet. Tanggal 23, 24 ini sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena nanti sudah ada namanya UAS ya. UAS-nya mulai kapan? UAS-nya mulai ini 27, 28 sampai 2 minggu ke depan. Itu adalah sudah waktunya untuk UAS, sehingga 2 hari sebelumnya, di 23, 24 kita melakukan latihan persiapan itu. Entah dari kelas 10 dulu, kelas 11 dulu, kelas 3 gitu ya. Nah, seperti itu, kelas 12. Nah, seperti itu. Kita melakukan percobaan dulu lah di situ, ibaratnya tryout ya untuk 2 hari ini. Maka hari yang efektif adalah tinggal 1 kali pertemuan di antara 20, 21 dan 22. Nah, di situ termasuk nanti ada sedikit ujian UH ya, ulangan harian, juga termasuk refleksi. Ini saya lakukan di tanggal ini 21, 22. Nah, kalau kita pertemuannya hari Selasa, maka tanggal 21 nanti ini adalah ulangan harian kita, termasuk refleksi untuk bab 3 ini, termasuk juga nanti untuk latihan soal untuk yang UAS ya, persiapan UAS. Nah, gitu di situ. Oke. Ini adalah timeline kita yang saya berikan ke kalian. Oke. Sudah. Nah, Purnama nggak terlalu banyak hari ini. 41 dari 36, harusnya 68 ya. Tapi yang masuk 41. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Sekarang saya lanjutkan lagi. Coba. Priska, ada Priska? Saya, Bu. Oke, baik. Minta izin ya, saya tampilkan cerpennya ya. Nah, saya minta izin untuk Priska ya, karena Ya, Bu. contoh ya. Baik. Di sini Priska, melodi Perhutan yang Penuh Kasih. Ya, ini judul yang diberikan oleh Priska. Pertanyaan saya, Priska, ini apakah sudah selesai? Belum ya? Sudah. Belum direvisi, Bu, itu. Tapi sudah selesai ceritanya. Sudah. Oke, baik, kita perhatikan ya. Purnama tidak memberikan minimal maksimal ya. Ya, karena kalau Purnama mau minimal, ya nanti kamu kasihan. Coba kita lihat berapa kata di sini. Kita bisa cek dari sini. Seret ini sampai ngisor ya. Terus kita lihat kalau online ya apa yang dulu ya? Kalau online itu saya melihatnya jumlah kata dengan apa ya? Nggak kelihatan di sini. Menghitung jumlah kata. Gini. Kalau pakai handphone kamu itu kelihatan di bawah dia itu. Jadi ya, ada yang bisa bantu ya? Mana ya menghitung jumlah kata disebutkan gambar, file, format, bukan alat.
Nah, ini nih jumlah kata OCTRL. Oke. 2 halaman 573 kata dengan 4.000 karakter ya. Karakter pasti. Oke, ini ya. Jadi jumlah katanya berapa yang ditulis oleh Priska ya adalah 573 kata. Kemarin Mbak Bu Wanda sempat menyampaikan tidak kalau jumlah 5 kata ada nggak? Disampaikan tidak ya? Ada Bu disampaikan. Berapa Mbak? Batas minimalnya berapa? Minimalnya 500. Oke, berarti ini sudah masuk ya. Oke, jadi 573 kata. Nah, kalau online kayak nyarinya gini. Tapi kalau bukan online, kalian di WPS itu sudah ada di paling bawah. Nanti kamu lihat nanti berapa jumlah katanya di situ. Oke, kita lihat lagi di atas. Nah, melodi berhutan yang penuh kasihnya. Kenapa Y-nya kok kecil? Karena, coba saya tanya, Priska, karena apa? Priska, kenapa Y-nya kecil? Karena kata yang itu kata hubung. Betul, si pinter ya. Oke. Di hutan kenapa kok melodi pakai Y bukan pakai I? Karena namanya memang begitu, Bu. Oke, namanya melodi. Ya, bacaannya melodi Bu, pakai Y Bu, bukan pakai I ya, sudah. Di hutannya rimbun di antara. Oke, perhatikan lagi. Guys, di antara. Coba saya lihatnya ada nggak ya? Lagi. Ya. Hati-hati pada penggunaan kata di, ke, dan dari. Ini adalah kata petunjuk tempat. Begitu kan? Saya sudah menyampaikan belumnya di kelas BD1 dan BD2, seingat saya BD3 pernah. Penunjuk tempat. Di, ke, dari. 3 huruf 3 kata ini, 3 kata hubung ini, ketika memang menunjukkan tempat, maka dia harus dipisah dan dia menjadi sebuah kata. Di menjadi sebuah kata baru, sebuah kata yang berdiri sendiri. Tapi ketika dia bukan menunjukkan tempat, gitu ya, maka dia harus digabung sehingga dia bisa menjadi satu kata mengikuti kata berikutnya. Nah, pertanyaan saatnya, di antara apakah ini menunjukkan sebuah tempat tujuan? Hai. Saya tanya ke Priska dulu. Riz, di antara itu tempat bukan? Ini salah? Enggak apa-apa. Antara itu tempat bukan? Iya, Bu. Antara itu tempat enggak? Tempat bukan di antara. Namamu? Esba. Enggak sampai Papri kan terus tak cari lo ya. Lekon yo. Ya, di antara sebentar di antara itu menunjukkan sebuah tempat ya. Nah, begini. Oke. Suatu pagi melodi. Oke. Saya melihat ini. Bentar ya, tak gedein. Pohon itu memancarkan aura kesedihan yang dalam. Melodi merasa simpati pada pohon itu dan mendekatinya. Pohon tua yang mulia, mengapa kamu tampak begitu sedih? Tanya Melodi. Mbak Priska, ini memang menulisnya kamu sengaja kan demikian atau bagaimana? Yang saya bold. Iya, Bu. Oke ya. Coba kita bedakan ya coba. Nah, kalau seperti ini bagaimana menurutnya Priska? Pohon yang mulia mengapa kamu begitu sedih? Apa bedanya Bu Rahma begini? Gini ya.
ini kan masih menjadi satu paragraf. Sedangkan pohon yang mulia, pohon tua yang mulia, mengapa kamu tampak begitu sedih? Itu adalah kalimat yang berdiri sendiri. Ini adalah percakapan atau kalimat langsung yang diucapkan oleh Melody kepada si pohon tua. Nah, ketika dia di enter seperti ini, maka dia berdiri sendiri menjadi paragraf sendiri. Boleh seperti ini, boleh. Nah, boleh lagi seperti ini lagi. Ini kan misalkan ya, misal kita menambah pengetahuan lagi ya, pemahaman kita lagi ya. Pohon tua yang mulia, mengapa kamu tampak begitu sedih? Tanya Melody. Nah, kata tanya Melody ini kita bisa mengganti dengan seperti ini. Misalkan tak kopas. Sebentar, Melody ini berarti dia menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Untuk yang mulia, mengapa kamu tanya begitu sedih? Tanyaku, dia tidak, aku merindukan, oke. Berarti ini sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Begitu ya, Priska? Iya, Pris? Iya, Bu. Untuk yang mulia, mengapa kamu begitu sedih? Kamu menggambarkan si Melody ini seperti apa, Pris? Melody itu seperti peri yang baik hati yang suka membantu Secara fisik. Secara fisik Melody itu peri kecil yang punya sayap yang indah, terus rambutnya itu pirang, matanya biru gitu, Bu. Oke ya, gitu ya. Jadi gini, kita bisa menggambarkan si Melody itu dengan kalimat deskripsi seperti tadi. Ya, contohnya, pohon tua yang mulia, mengapa kamu tampak begitu sedih? Ini kan kalimat yang diucapkan sama Melody. Nah, tanya Melody, kita deskripsikan si melodinya. Tanya peri kecil bermata coklat apa biru? Biru. Gini. Biru. Tanya peri kecil bermata biru. Tanya peri kecil bermata biru yang memiliki apa namanya tadi, Mbak? Sayap ya? Ya. Sayap kuning ya, keemasan. Sayap lebar. Ini loh biru dengan sayap putih lebarnya gini ya. Putih lebarnya yang indah. Yang indah itu, tanya berkecil bermata biru dengan sayap lebar yang indah itu dengan riang. Nih. Sehingga apa? Kita bisa mendeskripsikan, kita bisa membayangkan bagaimana wujudnya si Melody. Nah, ternyata Melody itu dia adalah peri kecil. Ternyata dia punya mata biru. Dari mana? Dari sini kalimat yang kita deskripsikan. Nah, sehingga nanti nggak tanya Melody, nggak gitu lagi. Gitu. Oke. Pris, lebih enak mana? Atas atau bawah? Yang bawah, Bu. Oke, begitu ya? Artinya begitu ya. Nah, coba lagi. Pohon tua itu berbisik dengan lembut. Misalkan, aku merindukan musim semi saat ada daunan hijau muda menyelimuti rantingku dan burung-burung bertiup di sana. Kita coba kasih koma. Itu. Mengapa Bu Rama harus kasih enter di sini? Karena memang ini adalah kalimat yang diucapkan si pohon, kan begitu. Nah, agar nanti dia bersendiri ya. Nah, aku merindukan musim semi saat ada daunan hijau muda menyelimuti rantingku dan burung-burung itu di atas sana. Pohon apa namanya pohon tua ini? Namanya pohon apa? Pris. Pohon apa ya? Latarnya di mana ini latarnya? Latarnya di hutan, Bu. Hutan mana? Hutan Amazon hutan di mangrove mangrove Surabaya Kanjaran gue. Hutan mangrove ya, Bu, ya. Hutan mangrove aja. Iya. Mangrove itu pohon apa ya? Namanya pohon mangrove atau pohon apa ya? Pohon mangrove.
Golek jenenge. Pohon mangrove disebut mangrove ya. Disebut apa ya? Kita perlu nama. Disebut sebagai tumbuhan muara, mangrove kerap berhadapan dengan gempuran ombak, perisai alam. Oh, karena itu mangrove juga sering disebut sebagai perisai alam. Oh, keren. Bentar, tak kopi dulu. Ini ya, sebentar. Nah, ini adalah arti dari ketika saya menulis pohon mangrove disebut. Nah, Google-nya menjawab seperti ini. Sebagai tumbuhan di muara, maka saya jawab, pohon tua itu berbisik dengan lembut. Aku merindukan musim semi. Melodi sampean. Pris. Namanya musim semi. Lah kok ning mangrove, Pris? Ora nyambung. Terus kah? Oh itu Bu, kayak hutan yang di negara yang artinya tempat itu Bu. Kita baru gitu ya. Oh nggak nyambung Bu ini Bu. Ya maka kita sambungkan. Nah nggak nyambung ini. Baik, hutan yang di negara apa namanya? Hutan musim semi ya. Coba kita cari dulu. Hutan musim semi disebut apa? Disebut hutan musim semi apa namanya ya? Ini itu bentar. Pris, coba kamu ingat lagi ketika kamu nulis ini kamu kasih latarnya itu di hutan. Oke, di hutan dan ada pohon tua. Oke. Musimnya musim apa? Kok dia merindukan musim semi? Apakah dia musim apa? Musim hujan, musim salju, musim panas, apa musim duren? Musim panas Bu. Musim panas. Oke, sebentar. Musim panas ya, oke. Pohon itu berbisik dengan lembut, makmur dalam musim semi saat dedaunan hijau menyelimuti rantingku. Kita perlu deskripsi pohon musim semi. Tak boleh di internet. Pohon musim semi, contohnya pohon musim semi judulnya apa? Bunga apa saja yang tumbuh di musim semi? Anemon, dahlia, berberas, pionis. Oh, pionis. Ini kayaknya cocok nih. Ketika saya mengetik di Google ya, pohon musim semi, contoh pohon musim semi, ternyata Google menjawab seperti ini. Salah satunya, kayaknya cocok sama ceritamu. Dan burung-burungnya jawab pionis. Pionis nih ya. Pionis tua yang rantingnya kalau orang tua itu mengerut ya. Mengerut karena apa ya? Karena teriknya bentar gini. Oke. Nah, baik. Weh. Emi. Ya. Nah, baik. Seperti ini lebih baik. Nah, sehingga apa yang perlu diperhatikan lagi Bu Rahma ketika memang ada kalimat langsung ya seperti ini, ada tanda petik seperti ini, kita bisa menambahkan bukan tanya melodi, bukan jawab saya, jawab ibuku, bukan seperti itu, tapi kita bisa juga dengan cara mendeskripsikan si beliaunya. Nah, betul. Nah, diupayakan aja nanti. Aku bisa membantumu sedikit-sedikit ketika nanti kita akan, kalau seperti ini kan harus kurang membaca ya. Oh ini bisa ditambahin, ini bisa diubah seperti ini. Nah begitu. Oke, ada pertanyaan? Nah dan yang lain-lain. Nah kita tidak lama ya. Setelah ini kita selesai ya, lama. Nah baik.
Nah, ketika nanti selesai, maka nanti ini kita akan ubah ke dalam e-book. Misal ya, Bu, hari ini atau adakah yang sudah selesai hari ini? Belum ya? Oke. Nah, fokus kita nanti masih untuk mengembangkan, termasuk untuk editing juga, gitu ya. Menurut saya, Priska, perbaiki yang seperti tadi saja, ya. Dihaluskan saja seperti itu ya, memperhalus ya, editingnya seperti ya, nggak usah menambah-nambah yang panjang. Oke. Nah, kemudian kalau sudah nanti saya spill sedikit. Nah, kalau sudah, nanti kita akan membuatnya itu, mengubah ceritanya tadi menjadi sebuah e-book. E-book kita akan tetap memanfaatkan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi memanfaatkan Canva. Tak contohkan, tak buka dulu. Ini terakhir habis itu kita selesai. Aku ya males terlalu panjang nanti. Oke ya, jendela, contoh, seret. Nah, contoh, kita akan membuat e-book ini, kita akan mengubah 2 halaman yang dibuat oleh Priska tadi menjadi sebuah cerita. Nah, saya kasih contoh. Misalkan di sini, judulnya apa tadi? Misal judulnya ya, tak kopas, keren. Bu, saya nggak punya laptop. Ya nggak usah pakai laptop, nanti pakai handphone aja. Tapi nanti pastikan kalau dirimu punya kuota. Ya, kita nanti bisa mencari tempat yang agak terbuka agar kita bisa kena sinyal ya. Coba. Hutan. Oke, lumayan. Timpa isi halaman ini. Nah, terus ini ganti thread. Terus tulisannya elek. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan bagaimananya kita bisa menambahkan nanti ya. Oke, contohnya tak kasih spill dulu, nah seperti ini. Terus nanti ini ganti namanya Priska. Nah, ini kalau memang agak longgar bisa. Nah, Priska nanti kalau memang sudah selesai minggu ini ya, atau nanti misalkan kamu sudah selesai, bikin nyoba-nyoba boleh buat covernya dulu, belakang-belakangnya nanti. Nah, seperti ini contohnya. Terus kita kasih teks dulu. Judul. Nah, terus lihat. Nah, karena kita akan mengubahnya dalam bentuk e-book, gitu ya. Nah, ini adalah satu paragraf yang dituliskan oleh Priska di ceritanya tadi. Bagi saya sudah cukup. Jadi satu paragrafnya si Priska sini ya, ini bisa kita jadikan 1 halaman untuk di e-book. Banyak banget Bu, iya. Sehingga nanti Priska tadi sudah berhasil menulis 2 halaman ya. 2 halaman itu bisa saja jadi 10 halaman di e-book kan. Itu. Nah, caranya begini. Ini halaman 1, belum halaman yang kedua dan ketiga. Kok halaman 1, paragraf 1 padahal. Paragraf pertama, belum yang lain-lain. Sampai selesai. Gitu ya. Kita akan buat ini nanti. Begitu, oke? Oke, ada pertanyaan? Saya minta pertanyaan dulu. Coba saya ke Anissa Salwa. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Jennifer, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, saya tanya ke Alivia. Tidak ada, Bu. Belum. Oke, Dwi. Saya tanya pada nama panggilan yang ada di sini loh ya, yang nama akun Bu ya.
Dwi yang mana, Bu? Dwi ada 2. Duyanti. Saya. Mm-mm. Kenapa, Bu? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham. Belum sama paham. Oke, jika memang sudah paham semua, berita 1 dan buku 2 ini sudah kita akhiri ya. Saya hanya memberikan itu saja. Jadi selamat mengembangkan cerita. Besok kita lanjutkan lagi di hari Kamis. Jadi apapun hasilnya hari ini boleh diunggah dulu untuk progres ya. Bu Rama nggak akan, lah kok cuma satu paragraf enggak, karena memang progresnya belum selesai. Ya. Ini masih jalan ya. Oke, saya ingatkan lagi DL-nya kapan tadi Bu Rahma, DL-nya adalah ini. Kita saat ini tanggal 7, kita masih ada lagi nanti di tanggal 9, Kamis ya. Ya, begitu, dan batas unggah nanti maksimal adalah tanggal 11 atau Saturday. Kenapa kok Saturday? Karena nanti kita di Thursday-nya, Selasanya, kita akan buat ubahnya menjadi ebook. Di mana di sekolah kalau memang pertemuan. Begitu ya. Oke? Any question? No? Nggak ada yang question. Ya sudah, kalau memang tidak ada, saya akhiri dari sini. Saya akhiri rekaman dulu. Biar nanti yang nggak ikut suruh lihat rekaman.